Ya, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, saya sudah keluar dari perbatasan Rafah dan sekarang saya menuju ke Kairo sama teman-teman KBRI yang ada di Mesir. Ya, semoga lancar dan bisa sampai ke Indonesia nanti. Relawan Mercy di Gaza yang pulang ke Indonesia, Farid Sanjabil Al-Alyubi, mengungkap kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Farid bercerita sebelum kepulangannya ke Indonesia pada Selasa 13 Desember 2023, Israel sempat memberikan ancaman kepada Direktur Rumah Sakit Indonesia, Atef Al-Kahloud, melalui sambungan telepon. Kala itu, Israel meminta agar Rumah Sakit Indonesia segera dikosongkan sebelum pukul 04.00 waktu setempat. Hal ini diungkapkan Farid dalam konferensi pers di kantor Mercy Senen, Jakarta Pusat, Rabu 13 Desember 2023. Itu harus mengosongkan rumah sakit. Kata dokternya, dulu masih ada pasien sekitar 200 dan karyawan juga masih banyak yang di Indonesia sih. Terus kami gimana? Udah, nanti saya kirim tuan untuk mengevakuasi kalian. Begitulah kurang lebih ini usahakan mereka. Alhamdulillah, mereka itu mengasih 4 bis waktu itu, dan 4 bis ini hanya cukup, satu bisnya itu 50 orang, sedangkan pasien 200 orang. Nah cukup, cuman hanya buat pasien waktu itu. Dokter Kahlut itu tolak, enggak, saya nggak mau, kurang. Udah, akhirnya situ tuh genting waktu itu. Semua pada panik, semua pada khawatir, karena mereka mau kemana. Nama yang kedua, mereka kalau keluar juga, tank-tank itu kurang lebih 500 meter dari Rumah Sakit Indonesia. Bahkan moncongnya itu yang panjang itu buat nembak itu tuh udah mengarahkan ke Rumah Sakit Indonesia. Kita mau keluar kayak gimana? Keluar sama aja mati di dalam. Jadi bingung waktu itu. Dan bahkan sebelum kita dievakuasi pun mereka juga udah berani nyerang ke rumah sakit. Kalau nggak salah di lantai 3 atau lantai 2 juga tuh, saya waktu itu kurang jelas lihatnya. Itu mereka udah berani menembakkan dari tank mereka sampai 12 orang tuh seketika syahid. Padahal 12 orang itu korban luka-luka dari agresi mereka sendiri waktu itu. Jadi mereka lagi istirahat di ruangan itu, seketika mau mereka dibom. 12 orang seketika mati. Dan saking mencekamnya itu, jasadnya itu 2 hari belum dikubur. Nah, pertama mau dikubur di mana? Yang kedua, siapa yang mau nguburin sebanyak itu 12 orang? Itu kondisi waktu itu. Dan terus kita mengalami mencekam, khawatir, takutan waktu itu. Dan alhamdulillah, atas izin Allah juga, atas pertolongan Allah, karena pertolongan Allah itu dekat. Alhamdulillah, habis zuhur saya habis juga berdoa, dan kawan dan teman-teman kami, semua orang yang ada di sana. Alhamdulillah, tidak hanya 4 bis yang datang waktu itu, bahkan ditambah dengan kalau nggak salah tuh 11-an mobil ambulan yang datang. Semua tuh waktu itu udah pada siap di basement untuk keluar. Nah kan kalau bisnya langsung datang itu mereka langsung keluar kampung, karena saking mencekamnya itu. Alhamdulillah waktu itu kita langsung dapat bis ini, bis nomor 1. Dan ketika itu di bis itu juga kami bersama orang-orang yang luka.